Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan lapangan waktu untuk kembali mengkaji, mempelajari, mendalami tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali buka lembaran demi lembaran kajian dalam pembahasan ini kitab Tambihat yang ini kitab yang secara keseluruhan ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dengan judul yani Tambihat ala ahkami takhtassu bil mu'minat. Nasihat dan peringatan yang khusus untuk para wanita muslimat. Pada pembahasan yang lalu, berarti pembahasan di 2 pekan yang lalu, kita telah membahas tentang berkaitan hal-hal yang menyentuh masalah fikih tentang sholat, di mana pada pembahasan yang lewat kita telah sebutkan tentang syarat, kemudian tentang rukun, dan juga berkaitan dengan bagaimana seorang wanita dalam hal ini berkaitan dengan aurat di dalam sholatnya, mana Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala sebagaimana juga pendapat para ulama yang lainnya, beliau memilih bahwa kullul mar'ati auratun fis salati illa wajihiha. Semua wanita seluruhnya adalah aurat di dalam sholatnya kecuali wajahnya. Ini telah kita bahas sebelumnya, perbedaan para ulama terkait dengan telapak tangan, kemudian telapak kaki,
yang ini di sana ada medan perbedaan di kalangan para ulama, dan kita telah sebutkan bagaimana yang dipilih oleh beliau Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan dalam hal ini. Kemudian kita akan melanjutkan, ini masih perkataan beliau ketika beliau menyebutkan tentang wajibnya wanita yang sudah haid untuk menggunakan tutup kepala. Yang ini menunjukkan bagi wanita yang belum balik, kalau sholat dia tidak menggunakan tutup kepala atau tidak menggunakan khimar, maka tidak terkena dan tidak terbebani dosa, karena bagi mereka itu belum ada kewajiban. Akan tetapi kalau dia telah mengalami haid, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Dan kemudian beliau membawakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika yakni beliau ditanya tentang khimar bagi wanita yang telah haid, yang itu menjadi kewajiban untuk menutup kepala, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Ummu Salamah dia bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Atusalli al-mar'ata fi dira'in wa khimarin bighairi izarin?" Apakah seorang wanita boleh sholat hanya dengan memakai baju panjang dan khimar tanpa memakai sarung, tanpa menggunakan izar? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini idza kana dira' sabighan yukhti dhuhuru qadamaiha. Kata beliau mengatakan jika baju panjang itu longgar dan menutupi punggung kedua kakinya, artinya bajunya itu yakni sampai ke bawah bagian atas kaki belakang. Maka kata beliau dalam hal ini yakni beliau menunjukkan bolehnya ketika seorang dia hanya menggunakan baju panjang tanpa menggunakan sarung, mungkin bahasa kita izar. Bahasa kita sarung, yakni izar. Tanpa menggunakan sarung, hanya menggunakan baju panjang dan menggunakan khimar. Khimar itu kerudung dalam sebenarnya. Kalau kerudung luar disebut dengan nama jilbab. Jilbab itu yang panjang. Sebagian mereka menggunakan istilah abaya, yakni yang dipasangkan di kepala sampai ke bawah. Ini baju abaya orang menyebutkannya. Kemudian beliau mengatakan, yakni dalal haditsaini ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. Dua hadis tersebut, yakni hadis yang barusan kita sebutkan dan hadis yang sebelumnya, ini dua hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam sholat wanita wajib menutup kepalanya dan lehernya. Karena ini menggunakan khimar tentu menutup kepalanya. Karena bukan, kalau di Indonesia ada orang mereka bilang khimar tapi sebenarnya topi. Karena dia hanya menutupi bagian rambut kepala tapi bagian kadang telinga masih nampak. Kenapa mereka menggunakan itu? Karena mungkin salah satunya supaya anting-anting atau telinganya yang ada di telinga itu tidak tertutup. Padahal ini sesuatu yang harusnya ditutup. Nah, maka ini bukan khimar. Khimar itu menutupi kepala dan leher. Maka orang sering bilang itu kerudung dalam. Adapun kalau yang digunakan seperti yang sering kita lihat, sebagian wanita muslimah yang mungkin karena tidak mengetahui hal itu adalah sebagai aurat atau boleh jadi menganggap itu kan sama juga kerudung karena menutupi kepala. Ini bukan. Ini lebih dekat untuk dikatakan itu adalah topi.
Hanya biasanya dia lebih besar karena biasanya wanita dia akan mengumpulkan rambutnya di belakang, kemudian diletakkan di bagian belakang di topi yang besar itu. Maka beliau menyebutkan di sini, ini Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa dua hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam sholat wanita wajib menutup kepalanya dan lehernya. Kama afadahu hadis Aisyah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Yani wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta dhuhuri qadamaiha. Yani serta menutupi seluruh tubuhnya hingga kedua kakinya. Karena keadaannya di atas. Yani seluruh organ tubuh atau bagian tubuh wanita adalah aurat kecuali wajahnya. Maka diperintahkan menutupi seluruh tubuhnya hingga kedua kakinya. Kama ahfada hadis Ummu Salamah, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yani wa yubahu qassu wajhiha haitsu la yaraha ajnabiyyun. Li ijma'i ahli ilmi ala dzalik. Yang dibolehkan baginya membuka wajahnya selama tidak dilihat oleh laki-laki asing. Karena telah menjadi ijma' kesepakatan para ulama dalam hal ini. Karena beliau berpandangan menggunakan menutup wajah itu wajib. Sehingga ketika seorang wanita sholat, ada lelaki ajnabi, maka dia menutupkan wajahnya. Dibolehkan membukanya ketika tidak ada lelaki yang melihatnya. Walaupun ini kita katakan ada khilaf ya, karena memang masalah al-fiqh itu masalah yang sangat luas. Tetapi dalam hal ini beliau memilih bahwasanya menutup wajah itu wajib atau menggunakan cadar itu wajib. Maka bagi ummahat yang tidak menggunakan cadar jangan kecil hati, karena ada pendapat ulama yang lain. Dan tidak boleh juga yang memakai cadar mencela wanita yang tidak menggunakan cadar atau sebaliknya. Namun bagi yang menggunakan cadar dengan keikhlasan, maka dia mendapatkan ganjaran lebih. Karena lebih menjaga dari fitnah. Namun yang tidak menggunakan cadar tidak boleh pula kemudian menganggap bahwasanya yang bercadar ini tidak lebih baik. Karena hal ini tentunya masing-masing memiliki dalil dan memiliki hujah yang masing-masing merojikan dari keduanya. Hanya saja kita katakan kembali, dalam hal ini beliau memilih bahwasanya menggunakan penutup wajah adalah wajib, sehingga bolehnya membuka wajah meskipun dalam sholat ketika tidak ada laki-laki yang melihatnya. Dan ini kata beliau, li ijma'i ahli ilmi ala dzalik, adanya kesepakatan di kalangan ahli ilmi dalam masalah ini. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini dinukil di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 di halaman yang ke-113 dan 114. Kata beliau, fa innal mar'ata law sallat wahdaha wa kanat ma'muratan bil ikhtimari wa fi ghairi salati yajuzu laha kasfu ra'siha fi baitiha fa akhadhu zinata fi salati haqqun lillahi falaysa li ahadin ay yatufa bil baiti uryanan walau kana wahdah. Kata beliau bahwa seorang wanita, jika seorang wanita sholat, yakni sholatnya wahdaha sendirian, berarti sholat munfaridah, sholat sendirian, maka kanat ma'muratan bil ikhtimar, dia tetap diperintahkan untuk menggunakan khimar, ya, maksudnya penutup kepala.
mungkin diterjemahkan sering juga menggunakan hijab, jilbab lah. Tetap menggunakan penutup kepala atau jilbab. Adapun di luar salat, wa fi khairi salati yajuzu laha. Adapun di luar salat, boleh baginya membuka kepalanya di dalam rumahnya. Ini hal yang masyhur di dalamnya, yakni wa fi khairi salati yajuzu laha qasru ra'sa fi baitiha. Ini di dalam rumahnya. Itu pun di dalam rumahnya ketika tidak ada laki-laki ajnabi. Kalau ada laki-laki ajnabi maka dia menutupnya, wajib untuk menutupnya. Dan kemudian kata beliau, maka yani fa akhadha zinata fi salati haqqu lillah. Maka berhias ini dengan menutup jilbab ketika salat atau di dalam salat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan, kan enggak ada juga yang melihatnya karena dia sendirian. Ini dalam rangka untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dan dia termasuk menjaga yakni adab di dalam salat. Menjaga adabnya di dalam salat. Sehingga kata beliau, falaysa li ahadin ayyatufa bil baiti uryanan walau kana wahdahu bil lail. Maka kata beliau, tidak boleh seorang pun, maksudnya ini adalah wanita, tidak boleh dan tidak boleh seorang pun tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang meskipun sendirian. Karena ini menyerupai orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Dahulu orang-orang jahiliyah saat mereka tawaf mereka telanjang. Maka apa-apa yang merupakan sifat-sifat jahiliyah setelah datangnya larangan secara umum maka tidak boleh seorang untuk melakukannya. Ini menunjukkan tetap menggunakan atau tetap menutup aurat. Tetap menutup aurat meskipun dia sendirian. Nah, ini berkaitan karena tadi disebutkan tentang sholat. Kenapa? Kan kalau kita di rumah sendirian, tidak ada lelaki ajnabi, kan boleh membuka kerudungnya, boleh membuka khimarnya. Terus kenapa ketika sholat kok tidak boleh? Maka boleh mengatakan ini merupakan hak Allah. Nah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, layaklah bagi kita untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dianalogikan atau dikiaskan dengan ketika seorang itu tawaf. Karena tawaf itu bagi laki-laki dan perempuan sama. Hanya perbedaannya kalau laki-laki ketika tawaf, bagi orang yang melaksanakan umroh, bagi laki-laki dia akan melakukan yakni lari-lari kecil ar-ramal di 3 putaran pertama. Lari-lari kecil kalau sekiranya tidak ada halangan karena mungkin longgar. Kalau sempit berdesak-desakan tentu akan melakukan kesulitan. Ini yang membedakannya. Kalau wanita tidak. Enggak ada wanita lari-lari kecil dalam atau ramal ketika melaksanakan tawaf untuk umroh. Tidak jalan biasa, sebagaimana jalannya ya orang jalan. Begitu juga ketika sa'i. Ketika sa'i seorang wanita tidak dianjurkan dan tidak ada perintah untuk lari-lari kecil pada saat antara lampu hijau yang diberikan tanda di sana. Bagi laki-laki iya, bahkan lari-lari dia. Jadi di sini artinya dalam hal tawaf laki-laki dan perempuan sama. Hanya perbedaan ketika ditetapkan di dalam nas, dalam sunnah. Maka dalam hal ini juga tidak boleh seorang pun dia untuk melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang. Meskipun walau kana wahdahu bil lail, meskipun dia mengerjakannya sendirian di tengah malam. Enggak ada orang lain, penjaga pun enggak ada, cuma dia seorang saja, tetap tidak
tidak boleh. Wala yusalli uryanan walau kanat wahdah, dan tidak boleh pula seorang dia sholat untuk dalam keadaan telanjang meskipun dia sholat sendirian. Ini pembahasannya berbeda. Maksudnya ketika seorang dia sholat tanpa menggunakan pakaian karena tidak ada pakaian yang mau dipakai, itu berbeda. Karena dalam hal ini tentunya para ulama telah membahas. Namun secara umum dalam kondisi normal dia harus menggunakan penutup aurat. Jadi ketika seorang dia tidak menggunakan pakaian atau karena tidak menggunakan pakaian karena tidak memiliki pakaian, ini sesuatu yang tentunya pembahasan ada di dalam kitab-kitab fikih, karena secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakaianlah perhiasanmu, pakaian yang menutup aurat setiap kali masuk masjid atau setiap kali kalian akan sholat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yaqbalullahu salatan haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar. Ini penutup aurat bagi kepala. Jilbab lah kita katakan. Nah, adapun orang yang tadi kita katakan ini kaidah umum. Adapun bagi wanita yang atau laki-laki yang tidak memiliki pakaian, tidak ada alat tidak ada kain yang untuk menutupnya sehingga dia harus telanjang, karena maka menggunakan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Ini di surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya di sini nggak mampu dia, nggak ada pakaian mau dipakai. Cuman ini mungkin agak sulit kalau kita ini terjadi di zaman kita hari ini. Namun Islam telah membahas sampai pada perkara-perkara yang paling minimal. Nah, sehingga para ulama dari kalangan para imam madhab, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka berpendapat jika tidak ada pakaian, ia sholat telanjang sesuai dengan kondisi. Artinya ini sah. Dengan catatan memang tidak ada sama sekali untuk menutupinya. Namun kalau sekiranya masih ada mungkin mungkin bukan kain tapi dia bisa berfungsi sebagai menutupi, maka dia harus menggunakannya. Karena ini merupakan syarat dari sahnya sholat. Bahkan lebih detail lagi, pandangan dari ulama Syafi'iyah dalam hal ini, yakni mengatakan sah sholatnya karena halangan tadi itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dalam hal ini dia tidak mampu untuk mengadakan sesuatu yang bisa menutupi untuk memenuhi melaksanakan sholat, sementara sholat dia harus dikerjakan. Dan bahkan beliau berpandangan tidak perlu diulang kalau ternyata setelah selesai ada sesuatu yang digunakan untuk menutup. Hanya saja mereka berpandangan ketika dalam keadaan sholat seperti ini, mereka berpandangan disunahkan sholat dengan duduk dan merapatkan paha. Ini kalau kondisi ini benar-benar terjadi. Demikian pula pandangan dari Hanabilah, pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka para ulama Hanabilah berpandangan sah. Bahkan jika kemudian mendapati kain setelah selesai sholat, tidak ada pun kewajiban untuk mengulang dari sholatnya.
Para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke buku bahwasanya intinya menggunakan menutup aurat, menggunakan jilbab tadi itu yang tadi dibolehkan ketika di dalam rumah, ketika tidak ada lelaki ajnabi, tetapi tetap diwajibkan untuk menggunakan jilbab ketika melaksanakan sholat. Karena dia, sebagaimana juga ketika seorang dia melaksanakan tawaf, tidak boleh seorang itu tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian perkataan selanjutnya, yakni falaisatil auratu fi sholati murtabitatan bi auratin nadari la tiradan wala aksan. Batasan aurat dalam sholat tidaklah sama dengan batasan aurat ketika dalam pandangan di luar sholat. Artinya tidak bisa seorang berdalil, misalnya kan boleh dalam sholat tidak menutup wajah bagi yang berpandangan wajahnya menutup wajah misalnya. Kenapa kok dari luar sholat harus menutup wajahnya? Karena memang berbeda. Yani falaisat al-auratu fi sholat tidak sama. Batasan aurat dalam sholat dengan batasan aurat di luar sholat. Tidak secara mutlak, yakni searah dan tidak pula sebaliknya. Yani tidak bisa yang di luar untuk mengukuri sholat, yang sholat untuk mengukur apa yang terjadi di luar sholat. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian berkata fil Mughni, yakni dalam kitab Al-Mughni di jilid yang kedua halaman yang ke-328, beliau mengatakan wa amma sa'iru badani al-mar'ati al-khurrati fayajibu satrahu fi salat. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan, adapun ini sa'iru badani al-mar'ati, seluruh tubuh wanita yang merdeka. Ini sekarang mungkin kita tidak, mungkin kalau kita katakan tidak ada mungkin tidak benar, tetapi mungkin sulit kita mendapati sekarang ada istilah budak. Kecuali budak dalam makna saja. Seperti orang Melayu kalau panggil anak-anak, budak-budak, jangan main di situ misalnya. Itu budak dalam makna lakop panggilan, bukan budak secara hakiki. Adapun seluruh tubuh wanita merdeka, yakni al-mar'atul khurrati, wanita merdeka, maka wajib ditutup dalam sholatnya. Wajibu sitrahu fis sholat, wajib untuk ditutup di dalam sholatnya, kecuali tadi disebutkan pengecualiannya. Dan kemudian beliau mengatakan wa in kashafa minhu syai'un lam tasihha sholatuha illa ayyakuna yasiran. Kalau sekiranya dia menyingkap dari apa yang seharusnya ditutup, maka tidak sah sholatnya. Melainkan antakuna yasiran, melainkan hal itu sedikit saja. Kecil mungkin, kalau nggak betul-betul diamati nggak nampak. Kalau nggak betul-betul lihat, dia nggak kelihatan kalau itu misalnya kainnya sobek misalnya. Kalau nggak betul-betul lihat, nggak kelihatan. Ini kecil. Wa bihadza qala Malik wal Auza'i wasy-Syafi'i, dan demikianlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik, yakni Malik bin Anas, Al-Auza'i, dan juga oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan lanjutan, yakni annal mar'ata tajma'u nafsiha fir ruku'i was sujud badalan minat tajafi. Bahwa wanita hendaknya merapatkan dirinya ketika ruku dan sujud sebagai ganti dari menjauhkan anggota badannya. Tajafi itu yakni kalau laki-laki kan kalau sholat dia menjauhkan antara paha dengan tangannya. Ini perbedaannya. Jadi di sini ada kekhususan, dan para ulama juga
menjelaskan tentang perbedaan yang dianggap beda. Karena hukum asalnya itu sama. Perbedaan yang dibedakan dalam syariat tentang pelaksanaan sholat laki-laki dan perempuan. Pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para imam madhab yang 4 diantaranya pendapat al-imam Abu Hanafi, pendapat al-imam yani Abu Hanifah, yani secara umum ulama Hanafiyah berpendapat sholat wanita berbeda dengan sholat laki-laki, tapi dalam beberapa tata cara saja, tidak seluruhnya beda, enggak. Di antaranya ruku dan sujud. Wanita diperintahkan merapatkan anggota badannya, yakni tidak menjauhkan siku, perut, paha, demi lebih menjaga aurat dan lebih menutup. Ini, kalaupun ini dikatakan adanya berbeda laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Demikian pula dalam duduk, wanita dianjurkan duduk, yakni mutarabbi'ah, duduk bersila, atau menjulurkan kaki ke sisi kanan, bukan iftiros atau tawaruk. Ini pandangan dari al-imam Abu Hanifah. Kemudian takbiratul ihram, ini perbedaannya dalam beberapa poin. Adapun takbiratul ihram disunahkan meletakkan tangan di bawah dada, bukan di atas pusar. Ini pandangan beliau. Salah satu alasannya karena sholat wanita dibangun di atas asas, yakni as-sitr, menutup, supaya lebih tertutup. Sehingga ada sebagian mengatakan bahkan ketika mengangkat tangan pun dia tidak harus tinggi-tinggi sampai setentang dengan telinga kalau sekiranya kerudungnya itu pendek. Hal itu akan mengakibatkan terbukanya bagian yang harusnya ditutup. Ini pandangan dari ulama mazhab Hanafi. Adapun dari mazhab Maliki, secara umum mereka berpandangan sholat wanita sama dengan laki-laki dalam semua gerakan tanpa ada perbedaan khusus, karena mereka memiliki kaidah al-ibadatu tastawi fiha ar-rijalu wan nisa'u illa bidalilin. Bahwa ibadah itu sama antara laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil khusus. Dalam hal ini pandangan beliau karena tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka sama saja. Ruku sebagaimana rukuknya laki-laki, sujud sebagaimana sujud laki-laki, duduk sebagaimana duduknya laki-laki, takbir sebagaimana takbir laki-laki. Berdasarkan kepada kaidah al-ibadatu tastawi fiha ar-rijalu wan nisa'u illa bidalilin. Kalau ada dalil membedakan, maka baru dia dikategorikan harus sesuai dengan badan itu. Jadi pandangan mazhab Maliki, wanita dia sama, baik dalam ruku, dalam sujud, atau aktivitas-aktivitas di dalam sholat yang lainnya. Ini berbeda dengan pandangan dari mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, secara umum menurut mazhab Syafi'iyah tidak ada perbedaan mendasar. Artinya ya mungkin perbedaan kecil saja. Perbedaan yang mendasar, yang prinsip tidak ada antara laki-laki dan perempuan. Ini sama dengan pandangan mazhab Maliki. Hanya ada perbedaannya, satu di antaranya ruku dan sujud. Adapun ruku dan sujud, beliau mengatakan ya sama. Sebagaimana dianjurkannya wanita agar lebih yakni menutup gerakan, merapatkan. Sebagaimana tadi pandangan dari ulama Hanafi agar sedikit merapatkan supaya karena kaidahnya adalah asas sholat bagi wanita adalah as-sitr dalam rangka untuk menutup. Adapun duduk, wanita boleh iftiras atau tawaruk sebagaimana laki-laki. Hanya pandangan tentang perbedaan antara tawaruk dan iftiras ini pandangan yang luas. Sebagian mengatakan semua tasyahud adalah tawaruk. Sebagian mengatakan semua tasyahud adalah iftiras. Sebagian yang membedakan. Iftiras itu duduk tahiyat awal. Adapun tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Ada yang mengatakan kalau sholat itu adalah 2 rakaat, maka duduk tahiyat akhir pun tetap duduk iftiras. Ibu paham kan duduk iftiras? Duduk
seperti menempati kedua kakinya di bawah pantatnya dengan sedikit menghadapkan kaki kanannya didirikan. Ini tentang perbedaan iftiros dan tawaruk. Namun intinya adalah berdasarkan pendapat-pendapat ini, boleh saja seorang dia ketika duduk tasyahud awal dia iftiros, ketika duduk tasyahud akhir tawaruk. Namun ketika dia hanya 2 rakaat saja, maka dianggap dia adalah iftiros, sehingga dia duduknya duduk iftiros. Maka ketika misalnya sholat maghrib, pada rakaat yang kedua dia iftiros, tapi pada rakaat yang ketiga dia tawaruk. Ketika sholat subuhnya 2 rakaat, bagi yang berpandangan bahwasanya yang hanya 1 kali tasyahud, maka duduknya iftiros sama saja, baik duduk tahiyat akhir atau duduk tahiyat awal. Karena dalam sholat subuh nggak ada duduk tahiyat awal, semuanya tahiyat akhir. Artinya begitu duduk tahiyat dia sudah tahiyat akhir, maka dia duduk iftiros. Bagi yang berpandangan setiap tahiyat akhir adalah tawaruk, maka meskipun 2 rakaat tetap dia tawaruk. Ini fikih. Jadi fikih itu luas. Dan semakin seorang memahami fikih akan semakin lapang dadanya melihat kondisi lapangan. Ada yang begini, ada begini. Asalkan semuanya berdasarkan kepada dalil. Bukan karena semata-mata ikut-ikutan. Tapi ada dalil yang mereka pegangi atau ada ulama yang berbuat berdasarkan ijtihad mereka. Dalam pandangan Imam Syafi'i kesimpulannya sholat wanita sama dengan laki-laki. Hanya lebih dianjurkan untuk menutup tubuhnya. Ini saja. Adapun pandangan mazhab Hambali secara umum mirip dengan Abu Hanifah. Pandangan Abu Hanifah di atas pertama. Sebagian ulama Hanabilah menyebutkan wanita dianjurkan merapatkan tubuhnya. Dan buku yang kita jadikan rujukan merupakan ulama yang lebih, walaupun tidak taklid, lebih cenderung kepada mazhab Hambali. yakni wanita dianjurkan merapatkan tubuh ketika ruku dan ketika sujud. Jadi tidak melebarkan, menjauhkan sehingga lebih tertutup. Sehingga pada saat duduk wanita disunahkan untuk yakni mutarabi'ah. Kalau sholat duduk sholatnya itu dengan duduk bersila. Posisi kaki di samping kanan, ya pahamlah kalau duduk bersila itu. Bukan duduk iftiros, bukan duduk tawaruk, tapi duduk bersila. Hanya saja sebagian riwayat dalam mazhab Hambali juga mereka berpandangan sama saja. Dalam beberapa riwayat menyebutkan laki-laki dan perempuan sama saja. Karena perintah Nabi sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, yang salatnya Nabi SAW dilihat oleh kaum laki-laki dan dilihat oleh kaum perempuan. Dan Rasulullah tidak mengatakan secara khusus wanita salatnya seperti ini, enggak. Tapi Rasulullah kalimatnya umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kesimpulannya dari apa yang disebutkan oleh para imam dalam masalah ini, maka pendapat masing-masingnya boleh diamalkan. Tapi dengan catatan tidak mencari mana yang paling mudah. Tapi karena dia berpandangan bahwa itu yang diyakini berdasarkan ilmu yang telah sampai, itulah yang boleh jadi lebih menenangkan, atau boleh jadi itu yang dia tahu ilmunya.
Namun secara umum kita katakan sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan sama saja. Kalaupun ada perbedaannya, hanya wanita lebih dianjurkan untuk lebih menutup. Sehingga saat dia ruku, saat dia sujud, dia lebih usaha untuk merapatkan tubuhnya. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, setelah beliau menyebutkan bahwasanya annal mar'ata tajma'u nafsiha fir ruku'i wa sujud badlan minat tajafi, bahwa wanita hendaknya merapatkan dirinya ketika ruku dan sujud sebagai ganti dari menjauhkan anggota badan. Dzikru fil Mughni, disebutkan dalam kitab Al-Mughni Al-Imam Ibnu Qudamah, annal mar'ata tajma'u nafsiha fir ruku'i wa sujud badlan minat tajafi wa tajlisu mutarabi'an. Bahwasanya wanita hendaknya merapatkan dirinya, mengerutkan badan ketika ruku dan sujud, bukan dengan merenggangkan seperti laki-laki. Dan kata beliau, wa tajlisu mutarabi'ah au tasaddulu rijlaiha wa taj'aluhuma fi janibi badaniha badlan minat tawaruqi wal iftirashi li'annahu istaraulaha. Ini ia duduk dengan posisi bersila atau menjulurkan kedua kakinya ke samping tubuhnya. Ini mungkin menjulurkan kaki ke samping tubuhnya itu, Anda nggak bisa contohkan pula ya. Silakan digambarkan. Jadi kedua kakinya dimerengkan sebagai pengganti dari duduk tawaruk atau iftiros. Karena hal itu, kata beliau, lebih menutupinya. Hal itu seperti menutupinya. Mungkin kalau bisa digambarkan seperti ibu-ibu kan kalau naik motor, itu kan dia boncengnya tidak bahasa kita ngangkang gitu loh. Jadi kedua kakinya diarahkan ke salah satu sisi. Ini kekhususan ataupun kalaupun misalnya pun ada dibedakan. Dan konsepnya di sini adalah dalam rangka untuk lebih menutup. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, dia namanya adalah Yahya bin Saraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, yang dikenal dengan Abu Zakaria An-Nawawi. Daerah Nawa, tempat atau wilayah yang sekarang tepatnya, karena Nawawi dulu masuk dalam wilayah Syam. Namun setelah kaum muslimin negerinya dipecah-pecah oleh Prancis, oleh Inggris, sehingga Syam dibelah menjadi 4 negara. Ada Suriah, ada Libanon, ada Jordan, dan ada Palestina. Nah, Palestina yang sekarang nasibnya paling menyedihkan. Dan hendaklah kita jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena Yahudi terus dan terus berusaha untuk mencaplok satu jengkal demi satu jengkal dari tanah-tanah orang Palestina. Terus seperti itu. Karena kalau kita sekarang melihat peta, dulu negara Palestina agak luas, sekarang makin sempit, makin sempit, karena terus dijajah. Dan mereka bersekongkol dengan orang-orang yang sepemikiran. Maka doa-doa kaum muslimin ini menjadi senjata yang tidak ada batas. Maka jangan kering lisan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka kemenangan sehingga mereka akan bisa hidup tenang sebagaimana layaknya seorang yang merdeka. Nah, beliau lahir di sana. Satu wilayah namanya Kota Nawa. Maka dikenal dengan Imam An-Nawawi. Dulu namanya Hauran. Dulu dekatnya Syam, Suriah, Damaskus. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah, berarti abad ke-6.
Ini 631 Hijriah. Dan beliau tidak berusia panjang. Kalau tidak salah usianya hanya 30 lebih saja, sedikit. Beliau lahir dari seorang keluarga sederhana dan Masya Allah ayahnya seorang yang sangat memiliki perhatian kepada agama dan punya profesi sebagai pedagang kain. Ini ayahnya. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan qala Syafi'i. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. An-Nawawi abad ke-6. Syafi'i ini abad, ya kita katakan abad kedua lah. Karena beliau lahir tahun 150 Hijriah. Beliau namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Asy-Syaib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf Al-Qurasi Al-Muttalibi. Jadi dia masih dari garis keturunan Ahlul Bait yang sekarang diributkan, mengaku-ngaku apakah benar mereka keturunan dari Hasan Hussein atau sebagai sebuah pengakuan. Sementara Imam Syafi'i merupakan keturunan dari Abdul Muttalib, Ahlul Bait. Dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama kakeknya yang keberapa itu? 2 atau ketiga. Jadi para ulama dulu kadang namanya sendiri tidak begitu dikenal. Dikenal nama kakeknya, nama tempatnya, nama profesinya. Seperti misalnya Al-Hadda, murid dari Abu Qilabah. Itu namanya nggak dikenal, tapi Al-Hadda orang tahu semua. Dalam buku-buku riwayat akan begitu mudah digampangi dengan sebutan Al-Hadda. Apa Al-Hadda artinya? Si tukang sepatu. Setelah dicek ternyata dia bukan tukang sepatu, hanya dia sering bergaul, ngobrol, berbincang-bincang dengan tukang sepatu sehingga gelar itu nempel badannya. Ada juga yang namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu namanya rabun maknanya. Matanya enggak jelas. Namanya Sulaiman bin Mihran. Tapi Sulaiman bin Mihran jarang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Maka langsung kalau Al-A'mash, oh tahu dia. Padahal kalau dari sisi fakta mungkin orang akan merasa dijelekkan ya. Karena dibilangnya si rabun gitu ya. Tapi ini nama yang terkenal. Sama dengan nama Muhammad bin Ja'far, gelarnya namanya Gundar. Gundar itu artinya tukang kacau, tukang ribut. Tapi nama Gundar ini terkenal dengan asumsi positif. Gundar itu walaupun kalau diterjemahkan itu ada tukang kacau, tapi seorang ulama besar. Dan orang tidak akan berasumsi negatif ketika sebutkan kata Gundar. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam Mukhtasar. Beliau mengatakan, wala farqa bainar rijali wan nisa fi amali salati illa annal mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'duha ila ba'din. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara salat. Kecuali kata beliau, kecuali bahwa perempuan dianjurkan merapatkan anggota tubuhnya satu dengan yang lainnya. Ini kalaupun dikecualikan, namun ini tidak disebutkan secara nas dan inilah penjelasan para ulama. Kemudian belum melanjutkan wa antulasiqa batnuha bi fakhidha fi sujudi qastari ma takun wa ahbabtu dzalika laha fi ruku'i wa fi jami' salat. Atau menempelkan perutnya ke dua pahanya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki justru dijauhkan antara kedua paha dengan perutnya. Ini salah satunya kata beliau yang dibedakan
Kalau perempuan dijauhkan. yakni kalau perempuan didekatkan, ditempelkan perutnya dan kedua pahanya ketika sujud. Kata beliau, yakni dikarenakan itu lebih menutupinya. Itu lebih menutupinya. Sehingga beliau mengatakan, aku juga lebih menyukai hal itu baginya dalam ruku dan seluruh sholatnya. Artinya yang sifatnya lebih menutupinya. Termasuk ketika dia sujud tidak mengangkangkan kedua sikunya, tidak sebagaimana laki-laki. Ketika sholat sendirian dia disunahkan untuk melebarkan sikunya. Begitu juga yakni ketika dia ruku, dia tidak mengeluarkan bagian tangannya dari kedua pahanya, cukup dia merapatkan. Ini kalau sekiranya dianggap disinilah ada kekhususan bagi wanita. Sampai di sini perkataan beliau berkaitan dengan hal ini. Kemudian selanjutnya, yakni sholatun nisa jama'atan bi imamatin ihdahunna fiha khilaf. Adapun sholat berjamaah dengan imam salah satu dari mereka padanya ada khilaf. Artinya ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada riwayat dari sebagian sahabiah dan tabi'in bahwa wanita sholat berjamaah sesama mereka. Seperti Ibunda Aisyah, kemudian Ummu Salamah, yakni dua-duanya Ummul Mukminin. Diriwayatkan pernah mengimami sholat jamaah wanita dan berdiri di tengah-tengah shaf yang pertama. Jadi tidak di depan. Dan ini menjadikan dasar bolehnya sholat berjamaah bagi sesama wanita. Adapun pendapat penjelasan dari kalangan para ulama madhab, diantaranya pandangan dari madhab Hanafi. Dia mengatakan dalam pandangan ulama madhab Hanafi, mereka berpandangan makruh tanzih. yakni larangan tapi tidak sampai haram. Namanya makruh li tanzih. Karena ada makruh li tanzih, ada makruh li tahrim. Kalau li tahrim makruh yang mendekati kepada keharaman. Karena ini tanzih, hanya sebagai bentuk penjagaan saja. Alasannya karena sholat jamaah disyariatkan untuk kaum laki-laki, sementara wanita lebih baik sholat di rumah sendiri-sendiri. Ini alasannya. Kenapa mereka berpandangan makruh li tanzih. Jadi asalnya seorang wanita yang sholat sendirian sama dengan seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Itu terjadi di mana? Terjadi di mana saja. Hatta kalau seorang wanita dia melaksanakan umroh atau haji, sebenarnya dia sholat di rumah dia atau katakanlah tempat tinggal dia, berarti di hotel, itu lebih utama. Namun tidak dilarang ketika dia pergi ke masjid. Mungkin dia masa jauh-jauh ke sana kita sholat di hotel. Mungkin boleh dia sholat ke masjid, tapi asalnya seorang wanita itu lebih besar pahalanya ketika dia sholat di tempatnya. Baik. Kemudian dalam pandangan madhab Maliki, yakni bahwa hukum sholat berjamaah bagi wanita tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama Maliki mengatakan makruh. Wanita berjamaah sesama dengan wanita yang dipimpin oleh seorang wanita. Alasan mereka, yakni tidak ada perintah secara khusus. Adapun terjadinya, kata mereka ini bukan menjadi dalil, tapi tidak ada perintah secara khusus. Dan alasannya adalah bahwa ibadah jamaah itu lebih ditekankan kepada laki-laki. Ibadah berjamaah terutama dalam sholat ini ditekankan kepada laki-laki. Adapun madhab Syafi'i, dalam hal ini pandangan beliau adalah sunnah bagi wanita sholat berjamaah sesama mereka. Berarti sesama wanita, salah satunya menjadi imam. Adapun dalil yang digunakan sebagaimana tadi disebutkan, perbuatan Ibunda Aisyah dan perbuatan Ummu Salamah. Keduanya Ummul Mukminin. Laksananya sebagaimana disebutkan, wanita berada di shaf yang sama, hanya letaknya di tengah-tengah. Letaknya di tengah-tengah di antara jemaah perempuan.
Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki maju ke depan, makmumnya di belakang. Ini pandangan madhab Syafi'i. Adapun madhab Hambali, beliau berpandangan boleh, mustahab, dianjurkan menggunakan dalil sama Ibunda Aisyah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Kesimpulannya adalah madhab Hanafi dan Maliki makruh, tidak dianjurkan. Adapun Syafi'i dan Hambali mustahab atau sunnah. Dengan dalil tadi perbuatan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di buku ini, Salatun nisa jama'atan bi imamatin ihdahunna fiha khilafun bainal ulama baina mani wa majis. Salatnya wanita berjamaah di antara mereka yang salah satunya menjadi imam, padanya ada khilaf, tadi telah kita sebutkan, antara yang melarang dengan yang membolehkan. Wal aktsar ala annahu la mani'u min dzalik. Secara umum mereka tidak melarang. Secara umum mereka tidak melarang. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam amara Ummu Waraqata an tu'manu ahlud dar. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Berarti sesama wanita. Nabi pernah memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Dan wa ba'duhum yara annahu ghairu mustahab, selainnya berpandangan ini tidak disunahkan. Wa ba'duhum yara annahu makruh, sebagian lagi berpandangan bahwa ini perkara yang dimakruhkan. Wa ba'duhum yara jawazuhu fin nafli dunal fard, sementara yang lainnya melihat, memandang itu boleh tetapi dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu. Wala rajihun istihbabuhu, hanya saja kata beliau, aku berharap yang lebih mendekati kepada kebenaran kelihatannya adalah hal itu adalah dianjurkan. Ini pandangan madhab Al-Hambali, sebagaimana juga pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Walimazidi al-faidatu fi hadil masalah yuraji'u al-mughni, untuk menambahkan pandangan yang luas kata beliau dari masalah ini maka bisa merujuk dalam kitab Al-Mughni dan juga Al-Imam An-Nawawi, di mana wa tajharul mar'atu bil qira'ati idza lam yasma'ha rijalun ghairu muharimin, yakni wanita mengeraskan bacaan dalam sholat jika tidak didengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Maka tadi disebutkan kepada Ummu Waraqah, yakni menjadi imam di rumahnya. Demikian para umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan lanjutan kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada Ustaz. Yang apa-apa silakan. Tidak ada. Baik. Tidak ada Ustaz. Baik, insya Allah untuk melanjutkan kitab ini kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga apa yang kita bahas bisa dipahami dan semoga setelah kita belajar bukan makin bingung tetapi bisa makin jelas, oh ternyata seperti ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.